kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalsel mulai menyusun anggaran pembiayaan, jadwal dan rencana kerja kegiatan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022. Sehingga nantinya dapat dianalisis beberapa kebutuhan anggaran pelaksanaan event akbar berskala nasional tersebut. Kita simak informasi selengkapnya. Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ ke-29 tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022 di 3 kabupaten kota yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. 7 bulan menuju pelaksanaan MTQ, Pemprov Kalsel telah beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun SKPD terkait guna membahas rencana anggaran biaya dan persiapan sarana-prasarana pendukung lainnya. Menurut Sekdaprov Kalimantan Selatan, Roy Rijali Anwar, pihaknya akan mengupayakan dukungan ke pemerintah pusat melalui APBN maupun sumber pembiayaan lain yang bisa dilibatkan seperti CSR dan APBD kabupaten kota yang menjadi lokasi MTQ. Kita sudah beberapa kali rapat, MTQ, SK tim sudah dibentuk oleh arahan Pak Gubernur. Kemudian ini koordinator sedang menyusun rencana anggaran biaya, kemudian schedule pelaksanaan, kemudian rencana kerja, sehingga nanti dapat kita analisis berapa sih kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan itu. Nanti kita akan coba kita dukungan ke pusat melalui APBN, baik dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Info dan kementerian lain yang memang bisa mendukung dalam pelaksanaan kegiatan MTQ nasional di Kalimantan Selatan. Kita juga akan lihat nanti sumber-sumber pembiayaan lain yang memungkinkan kita bisa minta, bisa kita libatkan seperti CSR dan mungkin BBD kabupaten kota yang berlokasi MTQ. Ini sedang kita susun dan nanti akan kita finalkan dan kita sampaikan berapa kebutuhan. Adapun fasilitas sarana prasarana utama maupun penunjang yang disiapkan oleh pemerintah provinsi diantaranya meliputi akomodasi, transportasi maupun venue utama kegiatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, menyusul masih berada di 10 besar tertinggi kasus stunting se-Indonesia dengan jumlah persentasi 30%. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya menurunkan angka stunting di Banua dengan target 12% di tahun 2024. Penurunan angka kasus kekurangan gizi yang menyebabkan pertumbuhan tinggi badan terganggu atau stunting menjadi sektor prioritas pemerintah Provinsi Kalsel di tengah pandemi COVID-19. Beberapa upaya yang telah dan sedang dikerjakan dalam penanganan stunting di Kalsel antara lain dengan melakukan manif surveillance gizi melalui aplikasi EPP-GBM setiap triwulan untuk mengetahui secara langsung hasil entry pengukuran berat badan, panjang badan balita melalui pengukuran di tingkat posyandu hingga provinsi, serta peningkatan kapasitas petugas di tingkat puskesmas dan jajarannya untuk optimalisasi pelaksanaan surveillance gizi kabupaten kota. Sekdaprov Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar menyebutkan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah kabupaten kota dalam meminimalkan kasus stunting. Nasional kan kita kalau tidak salah saat ini masih di angka 30%, 10 besar yang tertinggi. Ini jadi salah satu prioritas di dalam RPJMD. Kita akan menyusun di target, kalau tidak salah di 2024 itu target 12%. Stunting ini kita lagi susun strateginya seperti apa, pembiayaan seperti apa. Kita akan libatkan semua stakeholder terkait, termasuk pemerintah kabupaten kota, kemudian pemerintah desa, kemudian pihak-pihak lain yang mungkin perlu mendukung kegiatan penurunan stunting karena ini menjadi prioritas. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi stunting 33,08% atau mengalami penurunan jika dibandingkan hasil Riskesda 2013 yaitu 44,3% atau turun 11%. Sementara hasil studi kasus balita gizi Indonesia tahun 2019 turun menjadi 31,75%
Dan presentasi balita stunting Kalsel berdasarkan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada tahun 2020 sebesar 12,2% atau berada di atas rata-rata nasional yaitu 11,6%. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, seiring telah dibentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, berbagai program terkait sosialisasi pencegahan tentang penanggulangan kebakaran terhadap masyarakat akan terus dilakukan. Bahkan direncanakan akan menyasar para pelajar di sekolah. Pemko Banjarmasin kini sudah memiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sehingga tidak lagi bergabung dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai dinas baru, Damkar belum memiliki kepala dinas, dan sementara dipimpin pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Ahmad Mujayin. Meski merangkap jabatan, Ahmad Mujayin tetap fokus pada melakukan berbagai pembenahan dan program terkait upaya pencegahan kebakaran. Bahkan terbaru berencana akan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan serta penyelamatan diri saat terjadi kebakaran kepada anak-anak sekolah. Namun mengingat masih dalam suasana pandemi dan masih memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas, maka hal itu masih disiapkan sembari menyesuaikan jadwal pembelajaran anak-anak di sekolah. Memang ke depan salah satunya memang ke sekolah. Kalau ke masyarakat kan kita menjadi agenda rutin. Kalau untuk ke sekolah-sekolah Bang Pak? Nanti kita sinkronkan. Nah, sementara ini kan memang masih ada pembatasan di dalam hal pembelajaran tatap muka. Nanti kita sinkronkan dengan jadwal di Dinas Pendidikan. Kalau memang sudah full untuk pelaksanaan kegiatan PTM-nya, insya Allah kita coba sebelum puasa ini untuk kita mulailah pelaksanaan mereka. Kita mencoba memasuki dunia mereka, ya kan. Karena tingkatannya ada yang SMP, SD atau SMA, nanti kita sesuaikan. Yang penting pada saatnya nanti kita upayakan kalau mereka terjadi kebakaran itu apa yang harus dilakukan. Sementara itu dari data kebakaran sepanjang tahun 2021 lalu, penyebab utama terjadinya musibah kebakaran yakni arus pendek listrik. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan peralatan listriknya di samping peralatan rumah tangga lainnya seperti kompor, jangan lupa untuk dicek sebelum meninggalkan rumah. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai akhir pekan Anda di Lintas Bandar Sepekan minggu ini, edisi 13 Maret 2022. Ya pemirsa, meskipun vaksinasi sudah mencapai 70% dengan harapan kekebalan masyarakat dapat terbentuk, namun tetap kencangkan protokol kesehatan. Disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Semoga informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lina Stalina serta tim undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.